Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat dimanapun berada, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa ngaji bareng dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya semoga salawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang, dan kita tunggu syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini kita bisa ngaji di channel ANC. Mari kita bahas tentang masalah sholat, yaitu dosa besar bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Az-Zawajir, yaitu ta'ammudu tarkis sholat, sengaja meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengabarkan orang-orang yang berada di neraka jahim, yaitu masalakakum fi syaqara qalu lam naku minal musolli. Apa yang menyebabkan kalian masuk di neraka sakor? Mereka menjawab, lam naku minal musholin, kami tidak menjalankan sholat, atau kami tidak tergolong orang-orang yang melakukan sholat. Di dalam kitab tersebut banyak hadis yang menerangkan tentang orang yang meninggalkan sholat. Bisa kami simpulkan dari beberapa hadis yang banyak, bagi orang yang meninggalkan sholat ini terkena hukum. Yang pertama adalah kafir. Orang yang meninggalkan sholat ini dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak diterima ibadah fardu dan ibadah sunatnya. La yuqbalu syarfun wala adlun. Kemudian yang ketiga, tergolong orang yang syirik, orang yang menyebutkan Allah. Kemudian yang nomor 4, mendapat ghadabur Rabb, mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bebas dari tanggungan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia terbebaskan dari tanggungan Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah tidak akan menjamin bahwasanya orang itu akan selamat. Kemudian berikutnya, orang tersebut akan dicatat namanya sebagai penghuni neraka di pintu-pintu neraka. Namanya akan dicatat di pintu neraka sebagai orang yang akan masuk di dalam neraka tersebut. Kemudian berikutnya akan lebur amalan-amalan ibadahnya. Amalan ibadahnya tiada guna, tiada manfaatnya. Kemudian juga tergolong orang yang tidak punya agama, la dina lahu, mereka tidak mempunyai agama. Diterangkan bahwasanya pendapat ahli ilmu dari mulai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang itu tidak ada yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat
dengan sengaja tanpa adanya udzur sampai dia melakukan sholat di luar waktu sholat, maka orang itu semuanya mengatakan hukumnya kafir. Padahal udzurnya sholat kemarin sudah diterangkan, hanya ada dua, yaitu lupa dan tertidur. Hal-hal tersebut itu sebagaimana di dalam penjelasan hadis di dalam kitab Az-Zawajir, man tarokas sholah muta'ammidan faqad kafaro jihadan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia dihukumi kafir. Kemudian fa idza tarakaha faqad asyraka, dan apabila dia meninggalkan sholat maka dia juga dihukumi syirik atau musyrik. Di dalam hadis yang lain diterangkan, wa man taraka minhunna wahidatan fa huwa billahi kafirun wa la yuqbalu minhu sarfun wa la adlun wa qad khalla damuhu wa maluhu. Barang siapa yang meninggalkan dari salah satunya, maka dia kufur kepada Allah dan ibadah fardu dan ibadah sunatnya tidak diterima, halal darah dan hartanya. Wasokha khobarun bainal abdi wa bainal kufri wal iman as-sholah fa idza tarakaha faqad asyraka. Di antara seorang hamba dan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia dihukumi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Al-Bazzar juga diterangkan, man tarokas sholah laqiyallahu wa huwa lahu ghadban. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan murka kepadanya. Kemudian hadis Abu Nu'aim, man tarokas sholah muta'ammidan kataballahu ismahu ala babin nar mimma yadkhuluha. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah akan mencatatnya namanya di pintu-pintu neraka dan ia akan masuk di dalamnya. Diriwayatkan dari Ahmad dengan sanad yang sahih, la tatrukis sholah muta'ammidan fa innahu man tarakas sholah muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah wa rasulih. Jangan kau tinggalkan sholat dengan sengaja, karena barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka akan lepas dari tanggungan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ibnu Nasrin mauqufan ala ibni Mas'udin qala man tarakas sholat fala dina lahu. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia tidak mempunyai agama. Oleh sebab itu marilah kita bisa menjaga sholat. Jangan sampai kita punya tujuan atau sengaja meninggalkan sholat. Warawa Az-Zahabiyu, diriwayatkan dari Az-Zahabi bahwasanya ketika seseorang itu sholat pada awal waktunya, maka sholat itu naik ke langit dengan bersinar terang. Ketika sampai di langit, maka sholat tersebut itu mendoakan kepada orang yang melakukannya sampai hari kiamat dengan berdoa, semoga kamu dijaga oleh Allah sebagaimana kamu menjagaku. Sebaliknya, wa idza shallal abdus sholata fi ghairi waqtiha su'idat ila samai wa 'alaiha dhulmatun fa idza tahat ila samai tulafu kama yulafu thawbu al khalqu wa yudrabu biha wajhu sahibiha. Ketika seseorang melakukan sholat di luar waktunya, maka sholat itu akan naik ke langit dalam keadaan yang gelap, dan ketika sampai di langit maka sholat tersebut itu dilipat sebagaimana dilipatnya baju yang buruk.
kemudian dipukulkan kepada orang yang melakukan sholat tersebut. Itulah akibat daripada orang yang tidak bisa menjaga sholatnya, orang yang sengaja meninggalkan sholatnya sehingga ia melakukan sholat di luar waktunya sholat. Ada kurang lebihnya minta maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.